3 hari pasca gempa, penanganan masih dilakukan di Flores, Nusa Tenggara Timur, salah satunya adalah di Kabupaten Sika. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Sika. Selamat siang, Selamat Bapak. siang, Mbak. Bapak boleh diupdate sedikit mengenai penanganan pasca gempa di Sika? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saat ini penanganan di hari ketiga ya, hari ketiga berjalan cukup lancar dan sudah terupdate data terakhir, data terbaru soal kerusakan-kerusakan. Di sini per Senin 17 Agustus itu total ada yang pengungsi ya, pengungsi mandiri yang terpusat ada 1.415 KK dan dengan total 5.681 jiwa. Ya, itu yang ada di beberapa lokasi di kota ini ya, termasuk kecamatan. Jadi total di 21 kecamatan ini total pengungsinya 1.415 KK dengan 5.681 jiwa. Ya. Kemudian untuk di Gelora Samador yang terpusat di kota itu ada total 324 KK dengan jumlah jiwanya 914. Jadi saat ini kita dirikan dapur umum, tenda-tenda dipasang, kemudian kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya kita salurkan berdasarkan bantuan-bantuan yang masuk, kita salurkan dengan baik di setiap titik-titik pengungsian. Baik, Pak Wabub, untuk kerusakan kalau kami lihat kan ada beberapa rumah, kemudian fasilitas umum juga yang ikut terdampak. Sejauh ini jumlahnya berapa? Baik, ini data semua dari 21, ini totalnya 21 kecamatan ya. Ini yang rusak berat untuk bangunan ya, itu 338, kemudian yang rusak ringan itu ada 301, kemudian rusak sedang itu ada 193. Nah, kemudian beberapa infrastruktur jalan dan kerusakan paling parah sebenarnya itu ada di satu kepulauan di Kecamatan Palue. Itu total rumah yang rusak itu bangunan sekitar 141 ya, dan jalan infrastruktur juga tertutup, tapi semua bantuan sudah ke sana baik medis. Dari Kementerian PUPR sudah turun, listrik sudah nyala tadi malam, sudah dinyalakan dan berangsur-angsur diupayakan untuk kembali normal. Pak Wabub, kemarin ketika kami keliling di Kabupaten Sika ada beberapa posko-posko mandiri yang didirikan oleh warga, artinya tidak terpusat di Gelora, dan memang ada beberapa warga yang mengeluhkan mungkin adanya tidak datang bantuan, kemudian juga mereka harus istilahnya patungan sendiri untuk membeli beras, sembako dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan pemerintah, apakah nantinya akan ada bantuan juga seperti apa? Iya, baik, sebenarnya begini, dari hari pertama pemerintah mengupayakan sebenarnya terpusat di Gelora Samador. Hanya sebagian masyarakat tuh memilih mereka evakuasi mandiri di tempat masing-masing, mungkin dengan berbagai alasan, sehingga kami pun agak sedikit kesulitan untuk mendata mereka, tetapi kami berharap bahwa mereka semua bisa ke Gelora Samador. Nah, khusus yang mungkin yang berkeberatan dan ini kita akan mendekati, ya kita turun untuk mendata kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kita tetap perhatikan. Terakhir tadi kan mengenai kerusakan ini, sebenarnya ada upaya nantinya akan dibangun lagi khususnya untuk yang rumah rusak berat ya? Kebetulan kemarin juga sudah ada dari BNPB pusat, kemudian dari Kementerian PUPR, dan sudah rapat koordinasi malam itu juga sudah rapat koordinasi untuk diminta didata semua, diupdate setiap saat kerusakan-kerusakan yang timbul apapun itu, sehingga itu menjadi perhatian untuk segera direhabilitasi, diperbaiki. Ya, termasuk kemarin saya bersama Wakil Menteri Kesehatan ke Rumah Sakit TC Hilers, itu juga akan menjadi prioritas pertama untuk renovasi rumah sakitnya total. Ya. Total untuk bantuan yang sudah masuk ke Sika berapa Pak Wabub? Dan dari pihak-pihak siapa saja begitu ya? Dan sudah dibagikankah untuk warga?
Bantuan yang masuk ini cukup banyak dan terdata. Pertama dari beberapa NGO ada, kemudian dari pemerintah beberapa pemerintah daerah, ya dari Flores Timur, ada dari NTB, kemudian dari BNPB, kemudian dari Sulawesi juga ada sebuah perusahaan dari Sulawesi, kebetulan ada di sini. Nah, dari Morowali ya. Kemudian dari masyarakat sekitar di sini juga mereka secara swadaya datang memberi bantuan ke posko. Ya, ya. Sebenarnya saya pengen bahas sedikit mengenai kemarin kan 17 Agustusan dan suasananya berbeda sekali di Sika kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin apa begitu Pak Wabub kesan yang Pak Wabub terima begitu ketika 17-an di sini terasanya berbeda begitu. Baik, jadi 17 Agustus memang berbeda karena setelah kami rapat bersama Pak Bupati mengeluarkan surat keputusan untuk meniadakan semua kegiatan 17 Agustus karena saya kira ini makna 17 Agustus ada momen bagaimana kita membantu masyarakat kita di tengah bencana ini adalah wujud memeriahkan kemerdekaan dengan saling gotong royong membantu. Karena ya ironis juga kalau kita upacara kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sedikit hura-hurain tentunya sangat kontras dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita mengisi kemerdekaan memperingati upacara dengan menanggulangi bencana yang terjadi. Ya, bagaimana kita berkolaborasi semua pihak untuk bisa bersama-sama mengatasi bencana yang terjadi. Terakhir Pak Wabub mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk warga Sika sendiri dan mungkin masyarakat di luar yang juga melihat dan juga turut bersimpati atas kejadian di Flores dan terutama juga di Sika Nusa Tenggara. Baik, untuk warga masyarakat Kabupaten Sika bahwa bencana sudah terjadi dan saat ini tetap waspada tetapi jangan panik berlebihan, lalu jangan memanfaatkan situasi ini. Saya berharap mulai berangsur-berangsur untuk bisa kembali ke rumah ya, tapi tetap waspada karena goncangan-goncangan kecil ini masih ada. Untuk masyarakat yang ada di luar, kami memohon doa dukungan apapun itu untuk warga masyarakat Kabupaten Sika. Jadi kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Sika mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian semua pihak ya, dari berbagai kelompok masyarakat, dari pemerintah daerah di tempat lain, kemudian dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden sendiri dan semua pihak yang telah membantu, dan juga kami juga berterima kasih karena tim-tim yang ada di posko sudah begitu luar biasa. Mereka tetap hampir 24 jam standby untuk bisa memberi bantuan mengatasi persoalan setelah pasca bencana ini. Terima kasih Mbak. Demikian laporan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Michelle Winda dan Ahmad Teguh melaporkan.